Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Samsul, Bu Nuraini. Selamat siang, Pak. Ya, apa kabarnya nih Pak Samsul, Bu Nuraini? Baik, Pak. Nah, Alhamdulillah sehat semua ya berarti ya. Baik Pak Samsul, pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching Pak Samsul. Praktek coaching nanti Pak Samsul sebagai coachnya dan Bu Nuraini sebagai coachnya. Jadi mungkin sudah ada komunikasi antara Pak Samsul dengan Bu Nuraini, tapi nanti saya sebagai observer, sebagai pengamat nanti akan mengamati proses praktek coaching kita nanti. Nah, ini saya sebagai observer, dan pada praktek kali ini kita tentunya pada praktek kali ini saya sebagai pengamat akan menyampaikan rubrik penilaiannya. Jadi rubrik penilaiannya selama pelaksanaan praktek coaching nanti, saya akan melakukan rubrik penilaian berdasarkan alur tirta. Jadi berdasarkan alur tirtanya, sudah ada belum? Sudah termuat belum alur tirtanya itu? Jadi Pak Samsul, paham kan alur tirta itu apa? Iya, paham, Pak. Alur tirta itu kalian menetapkan tujuannya, kemudian kalian mengidentifikasi permasalahannya, Pak Samsul sebagai coach, kemudian membuat rencana aksinya seperti apa, dan kemudian tanggung jawab atau komitmen ya, Iya. saya nilai sebagai observer pada praktek coaching kita kali ini. Kemudian Pak Samsul, dua pertanyaan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Samsul sebagai coach. Kompetensi coach apa yang ingin Pak Samsul kembangkan sebagai coach pada coaching kita kali ini? Iya, Pak. Terima kasih. Untuk yang kompetensi yang akan saya kembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, ya. Terus itu yang terakhir yaitu sebagai memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Nah, dari ketiga kompetensi itu Pak Samsul yang sudah Pak Samsul sebutkan, kompetensi yang mana yang secara spesifik, yang secara fokusnya nanti Pak Samsul kembangkan? Iya, untuk secara spesifik atau yang saya fokuskan itu cuma satu ya, Pak, yaitu mendengarkan dengan aktif dari coach ya. Oh, mendengarkan aktif ya. Mendengarkan aktif ya Pak Samsul. Jadi Iya, Pak. karena Pak Samsul akan memfokuskan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, berarti saya sebagai observer nanti akan fokus spesifik menilai bagaimana Pak Samsul memposisikan diri menjadi pendengar aktif bagi coachnya. Iya, Pak. Baik Pak Samsul. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak Samsul, apa nanti indikator ketercapaian dari proses coaching kita ini? Ya, kalau untuk indikator ketercapaiannya, Pak, ya coach itu merasa nyaman, Pak, merasa nyaman membuka, menceritakan permasalahan dan unek-unek yang ada pada dirinya, memancing dan menggali potensi yang ada pada coach, dan sehingga menemukan solusi yang dari permasalahan tersebut. Ya, itu, Pak. Oh ya, baik. Oh, berarti kita sudah pada tahap mendekati proses ini, Pak Samsul. Jadi sudah 3 pertanyaan yang sudah saya tanyakan terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan dan kompetensi yang akan saya observe, akan saya amati, kemudian juga indikator ketercapaian yang sudah Pak Samsul sendiri rumuskan. Dan saya nantinya akan mengamati jalannya proses praktek coaching kita, yang tentunya diharapkan bisa sesuai dengan alur tirta yang sudah kita sepakati dan juga ketercapaian indikator yang telah dicapai oleh Pak Samsul. Nah, biar tidak mengganggu praktek coaching kita, nanti saya akan mute suara video saya, namun saya akan tetap hadir mengamati. Ya Bapak Ibu, nanti jadi kamera saya tetap on, dan tapi suara saya nanti saya off. Bagaimana Pak Samsul, Bu Nuraini? Siap, Pak. Ya. Oke, ya. Jadi saya mulai off suara, jadi silakan praktek coachingnya dimulai. Oke. Jangan salah, silakan Pak Samsul sebagai coach dan Bu Nuraini sebagai coaching. Ya. Silakan dimulai ya, Bapak Pak Samsul, Bu Nuraini. Terima kasih, Pak Fahmi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabarnya Bu Nuraini? Alhamdulillah baik Pak Samsul. Oke. Jadi apa kabar Pak? Iya, alhamdulillah juga baik, Bu. Oh iya, apa yang ingin dibicarakan, Bu, pada hari ini? Iya Pak. Jadi kebetulan tuh makanya itu tadi saya menghubungi Bapak karena ada hal yang ingin dibicarakan dengan Pak. Jadi saya ini lagi ada masalah nih Pak ya. Siapa tahu kan Bapak bisa membantu dari masalah saya. Jadi masalah saya itu Pak, setelah hasil ujian mid semester kemarin Pak, saya melihat itu hasil belajar siswa saya itu sangat tidak memuaskan Pak dari KKN itu sendiri. Jadi itu Pak masalah saya. Dan apa, saya itu bingung apa itu ada kesalahan saya kah atau karena peserta didiknya gitu Pak. Oh, berarti permasalahan Ibu tentang kompetensi yang ada di peserta didik Ibu ya. Jadi dia nilai MIT-nya menurun ya. Oke. Ini untuk harapan Ibu setelah kita melakukan perbincangan ini, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Yang saya harapkan yaitu yang pertama setelah saya dengan Bapak ya, saya mau mencari solusi agar hasil belajar peserta didik ini menjadi lebih baik Pak, dari yang sebelumnya ini jika misalnya kemarin hanya kena 20% yang tuntas, saya ini tapi minimal tuh 80% atau 70 sampai 80% Pak yang tuntas. Ya, semoga setelah ini kita dapat menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami pada hari ini. Oke Bu ya, untuk ini Bu ya, tadi kan sudah Ibu menjelaskan tentang permasalahan dari menurunnya nilai ya, nilai peserta didik Ibu. Sekarang untuk skala ya, skala dari 1 dan 10 dari keadaan siswa Ibu sekarang, Ibu menempatkan skala berapa lah Bu? Kalau untuk hasil kemarin saya bisa menempatkan mereka tuh di 50 Pak. Oh, angka Yang saya ingat. ya, 5 berarti Bu ya? Ya dari 1 sampai 10 5 ya. Oke. Makanya kita tekan siswa tadi, kalau untuk yang saya inginkan sendiri akhirnya nanti setelah dari ini sekarang tadi 80. Iya, lu baca. Oke, dari skala 5 alasannya apa Bu? Ibu memberikan angka 5 pada peserta didik Ibu yang dari penilaian tadi ya Bu ya? Kenapa Bu alasannya? Saya kasih ke 5 karena tadi Pak, karena bisa saya hitung dari jumlah peserta didik yang berapa, yang tidak berapa saya persenkan, maka masih saya taruh di skala 5 Pak untuk hasil belajar peserta didik sendiri. Oh iya. Dari hasil pengamatan kesalahan saya analisis dari hasil mereka. Iya. Oke. Dari kira-kira ya Bu ya. Kira-kira menurut pengamatan Ibu, apa sih alasan mereka kok bisa seperti itu? Sehingga menurunkan hasil nilai dari UTS tadi. UTS ya Bu ya? MIT ya? Iya, oke. MIT Pak. Kebetulan kan saya ini mengajar di SMP nih Pak, dan kebetulan mengajar IPA ya Pak ya. Iya Bu. Jadi saya merasa mungkin memang sebagai pendidik saya itu ada kesalahannya di saya, atau bisa juga ada dua kemungkinan yang terjadi di sini. Yang pertama bisa saja itu dari peserta didik ataupun dari saya, sama-sama ada unsur dari situ. Kalau dari saya merasa mungkin memang belum maksimal kali Pak ya, ataupun strategi pembelajaran saya apa kurang menyenangkan bagi siswa. Ada itu yang pertama. Yang kedua, analisis kedua menurut saya kemungkinan juga bisa saja soal untuk ujian itu yang belum dianalisis apa terlalu sulit bagi siswa, apa sudah sesuai dengan indikator atau belum. Kalau sedangkan menurut siswa itu juga bisa aja dari siswa tuh menurut saya mungkin saya merasa karena di kelas itu motivasi belajar mereka memang agak kurang Pak, motivasi mereka belajar, jadi mereka tuh lebih kayak belum terlalu dominan sebagai peserta didik, jadi masih menerima dari guru saja Pak. Masih lebih aktif gurunya. Oke. Ya Bu ya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mungkin alasan atau penyebab dari anak tersebut itu dari minat belajarnya mungkin ya, motivasinya kurang dan sebagainya. Nah, sekarang Bu, saya mau tahu Bu, gimana sih proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Ibu? Kalau untuk yang saya sendiri sebenarnya karena di sana juga mungkin sarana prasarana masih kurang Pak, karena ibarat kata infokus juga masih cuma ada 1, ada 2, jadi Iya. Keterbatasan ya Bu ya? Jadi ya kadang memang beraneka ragam sih Pak. Jadi saya melakukan diferensiasi sendiri itu kadang-kadang belum. Dan yang kedua
memang saya ngerasa saya mengajar, misalnya saya sengaja pakai LKPD, terus praktik dengan gambar kerja peserta didik, dan kemudian jelaskan dengan menggunakan video di Infokus dan lain-lain yang bisa saya lakukan seperti itu sebenarnya Pak. Cuman yang masih saya kurang lakukan yaitu saya mungkin belajar, kan harusnya IPA bisa di luar lingkungan, tapi karena di luar lingkup dalam kelas saja, jangan di luar kelas atau di luar labor. Cuman karena saya merasa kadang-kadang itu takut mereka tuh mengganggu siswa lain, kelas lain, jadi kadang-kadang saya masih kurang Pak belajar di luar kelas, jadi masih dominan di dalam kelas maupun di laboratorium. Luar biasa sebenarnya. Sudah proses pembelajaran Ibu sudah bagus ya Bu ya. Mungkin tadi kan ada karena ada keterbatasan sarana dan prasarana, dan Ibu pun tidak mau atau tidak mau merasa yang lain terganggu, sehingga Ibu lebih memilah lagi dalam proses pembelajaran tersebut. Tapi intinya Ibu sudah berpihak pada murid ya Bu ya. Kayak gitu ya, oke. Nah, selanjutnya langkah apa sih yang Ibu ingin lakukan ke depannya biar minat belajar siswa lebih baik lagi, sehingga meningkatkan nilai hasil belajar siswa tersebut? Langkah Ibu ke depannya seperti apa? Kalau untuk ke depannya ini Pak ya, mungkin yang akan saya lakukan, pertama saya memang harus menganalisis lagi nih strategi pembelajarannya, mencari lebih inovatif lagi, mungkin bisa jadi dari sumber-sumber lain ya. Juga tuh kalau misalnya pada materi bisa klasifikasi makhluk hidup tuh apa yang lebih menarik, kan bisa dari YouTube, jadi saya bisa cari. Kemudian saya saya mengakui saya belum melakukan diferensiasi, jadi di situ mungkin saya akan melakukan diferensiasi saya, karena jadi yang siswa yang memang yang konten, proses atau produk, jadi mereka tuh memang mereka tersendiri sesuai dengan mereka masing-masing dan gaya belajar mereka masing-masing. Itu yang akan kita lakukan. Luar biasa Bu ya. Itu sudah bagus Bu ya. Saya sangat senang itu Bu dengarnya. Semoga nanti apa yang Ibu lakukan akan menambahkan hasil atau meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Oke, sekarang kapan Bu mau dilakukan Bu? Kalau rencananya akan dilakukan Pak secepatnya Pak. Jadi ini kan lagi libur puasa, jadi habis masuk ini langsung rencana saya Pak. Wah, gercep ya Bu ya. Mumpung ada beberapa hari, jadi saya harus siapkan dulu kan dari yang untuk materi tadi selanjutnya, agar biar ada peningkatan, jangan sampai materi sebelumnya kan, karena kan ini kan belum ditinggal, jadi itu saya bisa melihat apa dan karena tidak diulangan hariannya. Iya ya, oke. Iya, bagus Bu. Semakin cepat lebih baik Bu, karena kita ini di sini kan sebagai pendidik ya Bu ya. Jadi kita harus lebih paham lagi dengan itu. Nah, yang solusi yang Ibu lakukan itu sudah baik sekali. Mohon segera dilakukan, segera dilaksanakan sebaik mungkin agar meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Sekarang ya, menurut Ibu ukuran keberhasilan dalam rencana Ibu ini seperti apa? Untuk tadi ya Pak ya, kalau untuk skala sendiri ukurannya kan nilai 80. Jadi kalau saya nilai apa sih kata keberhasilan, ukuran keberhasilan, itu nilai mereka 80% itu tuntas daripada KKM. Jadi KKM mereka tuh ada 70. Jadi saya berharap rata-rata dari mereka tuh 80% dari mereka itu tuntas di atas nilai KKM itu. Oke, berarti ya harapan Ibu iya. Oke, jadi harapan Ibu akan meningkatkan hasil belajar dia yang kemarin Ibu kasih cuma 5, mungkin 50 ya. Sekarang bisa meningkat sehingga bisa lewat dari KKM-nya atau ya oke. Sekarang komitmen apa yang Ibu lakukan agar upaya tersebut, atas upaya yang Ibu lakukan tersebut? Komitmennya seperti apa? Komitmennya yang pertama memang saya akan menerapkan tadi Pak, strategi pembelajaran yang lebih baik. Kemudian saya akan menganalisis soal saya jadi lebih baik juga, sesuaikan indikator itu dengan bertanya kepada orang yang lebih ahli. Dan yang kedua, saya juga akan melihat sesuai angket atau observasi peserta didik untuk meningkatkan minat belajar mereka. Jadi saya sebelum melakukan pengajaran, yang saya bertanya kepada siswa dulu Pak, minatnya mereka inginnya apa. Jadi di situ ada perubahan itu yang akan saya lakukan, dan saya berharap itu akan terjadi terus menerus Pak. Iya, luar biasa ya Bu ya. Jadi mungkin sharing sama yang lain, terus sharing juga, terus menanyakan kepada siswa maunya seperti apa, sehingga itu akan bersinambungan ya Bu ya, dan terus menerus sehingga pembelajaran akan lebih baik lagi ya Bu. Oke.
Sekarang perasaan Ibu setelah kita berbincang ini apa sih yang Ibu rasakan? Alhamdulillah ya Pak ya, tadi sebelum saya berbincang dengan Bapak memang saya kayak belum, karena ternyata saya bisa mencari solusi sendiri kan, ketika berbincang dengan Bapak saya tergambar sendiri karena Bapak mengarahkan beberapa pertanyaan. Oke. Terima kasih Pak, Alhamdulillah lebih plong aja perasaan saya Pak, dan menemukan sedikit solusi, lumayan solusi untuk melakukan masalah Iya. masalah ini Pak. Luar biasa Bu ya Nuraini ya. Semoga berjalan lancar ya. Saya tidak sabar lagi Bu mendengarkan keberhasilan yang Ibu lakukan nanti ke depannya ya. Semangat terus Bu ya. Ya oke. Oke ya Bu. Semangat Bu ya. Oke. Saya akhiri Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samsul, alhamdulillah praktik coaching sudah kita laksanakan dan berjalan dengan baik ya. Dari hasil pengamatan saya sudah melihat berjalan dengan baik antara coach dan coachingnya. Dari yang sudah saya amati juga, praktik latihan kita, praktik coaching kita ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi juga sudah disampaikan Pak Samsul, ada tujuan menanyakan ke coachnya, terus ada identifikasi permasalahannya, kemudian ada rencana aksinya mau seperti apa, dan juga sudah ada tanggung jawabnya, sudah ada komitmennya mau seperti apa. Nah, karena sudah sesuai dengan alur Tirta dan kompetensi yang ingin dilaksanakan juga sudah dilakukan dengan baik. Jadi Pak Samsul tadi juga terlihat sudah menjadi pendengar yang aktif ya, karena kompetensi yang ingin Pak Samsul kembangkan tadi yaitu menjadi pendengar yang aktif selaku coach. Nah, jadi sebelum kita tutup latihan kita ini, saya selaku pengamat, selaku observer ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada coachnya, kepada Pak Samsul. Siapa? Apa indikator dari keberhasilan praktek kita kali ini Pak Samsul? Dari Pak Samsul lihat apa keberhasilan dari praktek kita ini? Kalau dari indikator pencapaian yang sudah saya lakukan tadi Pak ya, itu sudah terlihat dari saya menjadi pendengar yang baik. Itu terlihat dari saya mendengarkan secara penuh apa yang telah disampaikan Ibu Nuraini, sehingga Nuraini itu dapat tahu apa penyebab, sehingga dia bisa menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya sendiri. Itu Pak. Oh ya, baik. Ya, jadi indikator keberhasilan tadi seperti yang sudah Pak Samsul sampaikan ya. Nah, kepada pertanyaan yang kedua Pak Samsul, pertanyaan yang selanjutnya itu di awal tadi kan sudah Pak Samsul inginkan bahwa kompetensi yang ingin Pak Samsul kembangkan itu menjadi pendengar yang aktif ya. Nah, kira-kira setelah praktek coaching kita yang pertama ini, nanti kan Pak Samsul pasti akan melaksanakan coaching lagi, coaching lagi. Nah, di coaching yang selanjutnya itu kompetensi apa lagi yang kira-kira yang ingin Pak Samsul kembangkan, yang ingin Pak Samsul tingkatkan dari diri Pak Samsul? Ya, kalau untuk coaching selanjutnya yang akan saya kembangkan itu Pak tentang pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga memberikan ruang yang luas terhadap coachingnya dalam menjelaskan dan menggali lagi potensi yang ada. Itu aja Pak. Oke, baik. Jadi yang ingin Pak Samsul kembangkan dan tingkatkan itu akan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya ya. Iya Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Samsul dan Bu Nuraini atas praktek coaching kita pada hari ini. Ya Pak. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Fahmi ya, telah mengganggu waktu Pak Fahmi. Ya, oke. Semangat Bu Nuraini. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar ini untuk Pak Fahmi dan Pak Samsul? Baik Bu. Alhamdulillah, baik Bu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi di sini kita akan melakukan coaching, di mana yang berperan yaitu sebagai coach adalah Pak Fahmi dan sebagai coach adalah Pak Samsul ya. Iya Bu. Kemudian di sini saya selaku pengamat untuk Pak Fahmi. Ini
ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih Pak sebelum melakukan proses coaching Pak ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Fahmi selaku coach. Yang pertama, rubrik penilaian yang akan saya nilai yaitu apakah proses coach yang Bapak lakukan sudah sesuai belum dengan alur tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan yang kedua yang saya nilai yaitu cara penyampaian selaku coach, baik atau belum. Nah, ini pertama dilakukan atau tidak dilakukan. Yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Yang ketiga sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Dan setelah itu adalah rubrik dari penilaian yang akan saya nilai ya Pak Fahmi. Nah, kemudian untuk melakukan tes ini saya ingin bertanya satu pengamat Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Pada proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu. Jadi kehadiran penuh saya sebagai coach terhadap coach yang akan saya dampingi nanti. Jadi itu yang ingin saya kembangkan Bu. Jadi yang ingin dikembangkan hanya kehadiran penuh Pak ya. Kalau untuk bagian kompetensi, jadi bagian kompetensi yang spesifik ingin diobservasi, yang saya observasi nanti itu hanya bagian kehadiran penuh ya Pak ya, Pak. Dari tiga. Iya Bu. Nah, jadi dari tiga kompetensi sebagai coaching pada coaching ini nanti saya akan mengembangkan kehadiran penuh saya sebagai coach terhadap coach saya Bu. Ya Pak, berarti dari tiga kompetensi yang ada pada coaching, jadi spesifik di sini saya akan menilai hanya pada proses kehadiran penuhnya Pak, kalau menurut atau tidaknya. Iya. Dan selanjutnya Pak Fahmi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan nanti yang muncul indikator seperti apa Pak, indikator ketercapaian Bapak setelah coach? Indikator ketercapaian dari tujuan dari coaching ini nanti saya akan melihat coach itu akan merasa nyaman, merasa legowo dalam bahasa Jawanya itu dalam menyampaikan permasalahannya, dalam menyampaikan coachingnya. Jadi pada proses coaching nanti coach itu merasa nyaman dan merasa tenang dalam menyampaikan semua keluhan dan permasalahannya Bu. Jadi indikator saya nanti saya akan melihat di situ. Oh iya Pak, itu berarti indikatornya nanti kita di bagian terakhir selesai dari coaching kita akan lihat apakah indikator itu tercapai atau tidak Pak ya. Nah itu saja Ya, Pak, baik, Bu. pengantar dari saya selaku pengamat. Selamat melakukan coaching Baik, Bu. Pak Fahmi, semoga berjalan lancar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan mute, kemudian tapi saya akan tetap melihat dan menilai Bapak melakukan proses coaching ini. Silakan Pak ya. Baik. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Samsul? Baik Pak Fahmi, sehat. Gimana dengan keadaan Pak Fahmi? Oh sehat juga Pak Samsul, alhamdulillah. Saya sehat juga alhamdulillah. Gimana kabarnya di Makarti, di SD kita? Lancar-lancar saja Pak ya? Alhamdulillah lancar ya. Sekolah? Ya, alhamdulillah lancar Pak. Kondisi sekolah sudah kondusif ya. Pengajarnya lancar Pak ya? Pengajarnya juga lancar Pak ya? Iya, alhamdulillah Pak. Baik Pak Samsul, terima kasih Pak Samsul atas kehadiran waktunya, kesempatan waktunya. Pada kesempatan kali ini Pak Samsul saya Fahmi akan melakukan praktek coaching Pak Samsul. Saya sebagai coachnya, nanti Pak Samsul sebagai coachingnya. Nah, kira-kira nanti dalam percakapan kita coaching nanti ini, hal apa yang ingin Pak Samsul bicarakan, yang akan ingin Pak Samsul sampaikan pada praktek coaching kita kali ini? Oh ya ini Pak, untuk yang kita bicarakan seperti yang saya kemarin ngebel Bapak ya. Oh Pak, tolong tolong yang cari solusi ke saya ya. Jadi tentang perilaku siswa Pak. Jadi ada salah satu anak itu yang terlalu aktif Pak. Pokoknya nggak mau diam, taunya gerak aja ya. Ya itu Pak yang mau saya bincangkan. Oper lah orangnya. Hiperaktif ya. Iya. Itu anaknya kelas berapa Pak Samsul? Itu anak SD Pak, anak SD kelas 6 Pak. Iya, tempat saya ya, Jadi ya. kelas tinggi. Iya, kelas tinggi ya. Kelas tinggi berarti ya Pak Samsul? Iya Pak. Jadi
Jadi rencana pertemuan kita kali ini Pak Samsul ingin menyampaikan hiperaktifan salah satu siswa Pak Samsul ya. Iya. Kelas 6 tapi siswanya masih aktif gitu Pak. Nah kira-kira dengan sudah disampaikan rencana tujuan kita pertemuan kita kali ini, tujuannya apa Pak Samsul? Tujuan yang ingin Pak Samsul capai dari coaching kita ini apa? Harapan saya Pak, setelah kita melakukan coach ini apa ya, anak tersebut lebih diam Pak. Ya bukan menjadi hukuman ke dia ya, tapi lebih diam mengikuti pembelajaran sebagaimana mesti kawannya yang lainnya Pak, sehingga meningkatkan hasil belajar dia, intinya kayak itu Pak. Jadi harapan Pak Samsul dari pertemuan kita ini bisa melihat perkembangan diam dari anak tersebut ya. Iya. Nah berarti sudah terlihat belum Pak Samsul apa keberhasilan dari pertemuan kita ini nanti seperti apa, karena sudah Pak Samsul sampaikan tujuannya. Jadi indikator keberhasilannya tadi nanti seperti apa? Indikatornya ini Pak, anak tersebut itu mungkin karena dia dia tuh aktif Pak ya. Maunya saya tuh indikator keberhasilan anak tersebut mengikuti pembelajaran itu Pak. Pembelajaran dengan aktif ya intinya. Ya karena dia aktif dengan aktif tapi dengan seperti kawan-kawannya yang ada Pak kayak gitu. Jadi ini hobinya tuh pokoknya jalan aja. Maunya saya tuh seperti itu Pak. Nanti dia mendengarkan, terus tidak mengganggu kawan yang lainnya gitu. Oke baik, bagus sekali ya. Jadi ingin Pak Samsul tuh ingin lebih dekat lagi ke siswa Pak Samsul dengan mengendalikan siswa tersebut gitu ya Pak Samsul. Iya. Dengan apa? Menjadi anak itu lebih diam, lebih mendengarkan pelajaran Pak Samsul. Nah jadi sudah kita sampaikan tujuannya Pak Samsul. Kemudian jika dilihat nih Pak Samsul ini kan guru ya Pak ya, guru dari anak tersebut. Kira-kira kesempatan seperti apa yang bisa Pak Samsul miliki sehingga bisa mencapai tujuan yang indikator tujuan tadi? Kesempatannya Pak? Iya. Ya. Seperti apa? Kesempatan saya itu maunya tuh anak itu menjadi anak yang tidak proaktif ya, tidak terlalu aktif ya. Tapi sebenarnya sih anak itu aktifnya itu nggak sampai kayak yang seperti apa ya Pak ya. Tapi aktifnya itu dia tuh ya usil aja. Mungkin dalam hal ini kesempatan yang saya akan lakukan yaitu dengan memahami keadaan anak tersebut itu Pak. Itu aja mungkin Pak. Ya. Jadi ini Pak ya, ini kesempatan Pak Samsul sebagai guru tadi lebih memahami anak tadi, terus anak tadi juga lebih menghargai Pak Samsul sebagai guru gitu ya. Iya Pak. Nah dari keaktifan anak tadi atau dari kekuatan yang Pak Samsul miliki, kesempatan yang Pak Samsul miliki tadi, skala dari 0 sampai 10 Pak, kira-kira berada di angka berapa Pak? Keaktifan anak tadi dan mengkoneksikan dengan keaktifan anak tadi dengan peluang Pak Samsul sebagai seorang guru. Skalanya ada berapa? Iya, saya memberi skala 6 Pak untuk anak tersebut. Iya. Oh, skala 6 Pak ya? Iya. Nah, kira-kira Pak Samsul peluang apa, kemungkinan atau peluang atau hambatan apa yang bakal Pak Samsul alami, yang bakal Pak Samsul hadapi jika menjadikan anak tadi lebih anteng, lebih diam, tidak hiperaktif lagi. Ya, Ya, tadi kan saya kasih ke skala 6 karena saya anggap anak itu enggak terlalu Pak ya. Tapi dia itu aktif dalam artian kalau tugas masih ngerjain Pak, tapi ya tadi membikin gaduh kawannya. Nah untuk peluang atau hambatannya ya tadi kita kan mau merubah seseorang yang potensi dasarnya tadi dia aktif, mungkin hambatannya tadi ya tadi dari anaknya, mungkin dia terasa terganggu dengan adanya dari adanya apa yang kita akan lakukan tadi Pak, karena dia posisinya kan anaknya memang pada dasarnya aktif gitu Pak. Kalau kita suruh dia mungkin ya agak susah lah Pak ya, tapi itu akan menjadi tantangan bagi saya seorang pendidiknya nanti Pak. Jadi Pak Samsul sudah bisa mengidentifikasikan hambatan dari Pak Samsul, kemudian tantangan Pak Samsul itu sebuah tantangan aja. Iya, jadi menjadi tantangan bukan? Iya. Keren ya, Pak Samsul hebat ya. Nah, kira-kira solusi seperti apa yang ingin Pak Samsul rancang agar anak tadi
bisa full mengikuti Pak Samsul Oke. dengan tetap sebagai identitas keaktifan dia tuh. Ya. Solusinya Pak Samsul. Ya, kalau untuk solusinya Pak ya, mungkin secara pribadi saya mungkin sebagai pengajar mungkin ada masih kurang dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Nah, dalam hal ini mungkin saya akan mengubah cara belajarnya dengan melihat potensi yang ada di anak tersebut. Mungkin dari keaktifannya itu mungkin ada gaya belajar yang harus bisa saya sesuaikan dengan anak tersebut, sehingga setiap anak itu memiliki kemampuan dan potensinya masing-masing itu Pak. Mungkin strategi solusi ya Pak ya. Iya, solusi saya nanti mungkin proses pembelajarannya mungkin dari EPP, media belajarnya, dan lingkungan sebagai alat untuk membantu saya dalam melakukan hal tersebut, Pak. Iya. Jadi Pak Samsul memberi solusi dalam diri Pak Samsul itu memperbaiki proses pembelajaran biar anak didiknya tadi lebih aktif gitu ya Pak. Iya. Bukan hiperaktif berkeliaran di kelas, tapi aktif mengikuti pelajaran dari Pak Samsul. Siap, Pak. Jadi kita ke ini Pak, kita ke tahap rencana aksinya. Rencana aksi dari Pak Samsul sudah merencanakan tadi. Kira-kira ada jangka waktunya nggak Pak? Berapa lama nanti Pak Samsul bisa mulai menerapkan menerapkan solusi yang sudah Pak Samsul sampaikan tadi? Ya, kalau untuk jangka waktu ya secepatnya Pak. Nah, dari setiap waktu nanti saya lakukan perbaikan apa yang kurang dari apa yang telah saya rencanakan tersebut. Mungkin dari segi ini, anak itu mungkin lebih ini. Mungkin saya akan selalu merevisi hasil belajar yang saya lakukan. Mungkin menanyakan dari peserta didik, teman sejawat sebagai pengamat mungkin nantinya ke depannya. Kayak gitu. Jadi bisa ditetapkan nggak Pak Samsul jangka waktunya kita kapan? Apakah minggu depan? Apakah besok? Misalkan? Oh ya, untuk pelaksananya ya untuk minggu depan mungkin Pak sudah bisa dilaksanakan jangka waktu yang minggu depan ya, berarti ya. Rabu depan ya? Iya, karena kan libur posisinya Pak. Ya sekarang gitu ya, nanti minggu depan mungkin kita akan segera dilaksanakan. Jadi minggu depan dari Rabu nanti Pak Samsul sudah mulai merubah hal belajar Pak Samsul untuk merubah, untuk menjadikan siswa tadi aktif mengikuti pembelajaran. Iya Pak, siap Pak. Pak Samsul pada komitmen Pak Samsul sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengaktifkan siswa tadi, apa komitmen Pak Samsul terhadap rencana Pak Samsul yang sudah Pak Samsul rencanakan, yang sudah Pak Samsul utarakan? Oke Pak, untuk komitmen yang saya akan lakukan Pak dari upaya yang saya telah rencanakan tadi, itu saya akan selalu tadi Pak, seperti saya yang sampaikan tadi, selalu merevisi hasil belajar atau proses pembelajaran yang saya lakukan, apa kekurangan dari proses tersebut, sehingga saya akan memperbaiki ke depannya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Setidaknya dari angka 6 itu bisa menjadi angka 8 ataupun 9. Nggak buluk-buluk Pak, ya nggak sampai 100, tapi angka 9 atau 8 nggak apa-apa ya. Sesuai itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi sebuah komitmen yang sudah Pak Samsul tanamkan dalam diri Pak Samsul ya, seperti itu ya Pak ya. Iya Pak. Nah, kira-kira dari komitmen sudah Pak Samsul utarakan tadi, siapa dan apa nanti Pak? Siapa dulu ya? Mulai dari siapa saja yang nanti akan ikut berperan membantu Pak Samsul nanti, siapa aja kira-kira? Ya, yang pastinya nanti saya akan berdiskusi atau berkolaborasi bersama Dewan Guru, yang pastinya sama-sama guru kelas ya, karena posisinya kan kami yang selalu ada di anak-anak tersebut. Mungkin nanti juga ada guru mapelnya. Terus kalau nanti masih ada kendala, nanti ya kepala sekolah sebagai landasan terakhir untuk berdiskusi, karena ya merupakan itu. Oke, itu aja Pak. Berarti ya ada rekan sejawat Pak Samsul ya, kemudian ada kepala sekolah gitu ya. Iya Pak. Orang yang berperan aktif membantu Pak Samsul. Baik Pak Samsul, pada tahap akhir ini satu pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan, kira-kira feedback atau tindak lanjut seperti apa nanti dari akhir coaching kita ini Pak Samsul? Tindak lanjut dari sesi coaching kita ini akan nanti seperti apa? Oh, untuk timbal baliknya Pak ya. Nanti timbal baliknya nanti setelah saya melakukan rencana tersebut, nanti
kita berkoordinasi lagi kepada Bapak untuk apa yang langkah selanjutnya, kayak gitu aja Pak. Ya. Terima kasih Pak Samsul sudah sharing terkait ada siswanya yang hiperaktif, super aktif di sekolahnya. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Semoga terus sukses terus ya Pak Samsul ya dalam Iya, siapa? mengajarnya, dilancarkan terus dan lain sebagainya. Refleksi sedikit nih Pak Samsul setelah melakukan sesi coaching ini, seperti apa perasaannya Pak Samsul? Perasaan saya Pak. Saja ya yang Ya. setelah sharing, setelah coaching ini. Perasaan saya Pak lebih senang Pak, karena yang tadinya saya kebingungan Pak ya, bingung bagaimana sih mau menyelesaikan masalah ini. Setelah saya berdiskusi, setelah berbincang kepada Bapak, saya tahu penyebabnya seperti ini tanpa disadari secara langsung Pak ya. Saya tahu dan bisa menyelesaikan hal tersebut dengan baik. Ya, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih Pak Samsul atas refleksinya. Ya. Semoga kita nanti ketemu di kesempatan yang lain ya Pak Samsul ya. Siap Pak. Saya akhiri. Jumpa ya Pak Samsul, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mood Bu Nur? Baik, alhamdulillah praktek coaching sudah kita laksanakan ya Pak Fahmi dan Pak Samsul. Iya Bu. Ya, Saya juga sudah sesuai dengan alur sirkat itu sendiri, serta kompetensi yang ingin dicapai juga sudah mulai terlihat dengan baik. Nah, di sini Pak Fahmi, di akhir kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Fahmi selaku pengamat. Yang pertama yaitu bagaimana indikator keberhasilan dari praktek coaching yang Bapak Fahmi lakukan hari ini, dari indikator keberhasilan tersendiri bagaimana Pak? baik Ibu ini ya Bu Nuraini. Jadi saya lihat dari proses praktek coaching tadi, setelah coach mengutarakan permasalahannya dan tujuannya juga sudah diutarakan, kemudian saya melihat ada indikator keberhasilannya. Coach itu menyadari dan menemukan solusi sendiri, menemukan solusi atas permasalahan dia tadi. Dia tadi kan kesibukan memegang siswa, mengendalikan siswa yang hiperaktif. Nah, tanpa disadari ternyata coach tadi menyadari dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tadi. Jadi saya lihat tadi dari praktek coach tadi seperti itu. Nah, untuk kompetensi, indikator kompetensi yang Bapak ingin capai tadi kan adalah melakukan kesadaran penuh sebagai coach itu sendiri, bagaimana Pak menurut Bapak hasil selama bercoaching tadi? Saya dari kompetensi yang sudah saya utarakan di awal tadi, saya sudah berusaha memberikan kesadaran tadi dan itu sepertinya berhasil Bu. Baik dari praktek coaching tadi dan itu sudah berhasil. Berarti tadi kan memang standarnya untuk melakukan kesadaran penuh, Bapak mencapai titik keberhasilan itu Bapak katakan berhasil jika coach mampu mencari solusi dari masalah dia sendiri ya Pak ya. Berarti ini sudah berhasil menurut Bapak ya. Nah, yang selanjutnya Pak, untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan nih? Dan alhamdulillah nih yang hari ini yang untuk kesadaran penuh sudah Bapak lakukan, dan otomatis selanjutnya akan melakukan coaching lagi. Jadinya kira-kira kompetensi mana sih yang perlu dikembangkan? Ke depan mungkin saya akan mengembangkan ini kompetensi mengutarakan pertanyaan berbobot Bu. Karena kan saya menyadari pertanyaan-pertanyaan saya tuh sepertinya masih belum terlalu luas, belum terlalu bisa menyadarkan coach. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Itu kompetensi yang ingin saya tingkatkan dan ingin saya kembangkan untuk selanjutnya. Nanti kompetensi pertanyaan berbobot yang Bapak ingin kembangkan ya. Ya Iya, Pak, jadi mungkin refleksi menurut saya hari ini sudah baik ya Pak ya. Kesimpulan yang saya rasakan sendiri itu sudah sesuai alur tirtas, sudah Bapak juga sudah melakukan sesuai dengan standar Bapak, misalnya ingin mencapai kompetensi kesadaran penuh, Bapak juga sudah kesadaran penuh di sini. Bapak sudah kemudian juga Bapak ketika Pak Samsul tadi beberapa kali mengutarakan pendapat dan kalimat-kalimat, Bapak juga selalu melakukan penekanan di
situ. Jadi menurut saya Bapak sudah mampu menjadi coach yang cukup baik dan saya berharap nanti ke depannya mampu lebih baik lagi Pak ya. Kita sama-sama belajar. Baik, terima kasih Bu Nuraini. Ya, mungkin itu saja sih Pak yang akhir dari saya sebagai pengamat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuraini. Terima kasih Pak Fahmi. Ya, terima kasih Pak Syamsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nuraini dan Pak Fahmi. Selamat siang, Pak. Oke, hari ini kita akan mengadakan coaching ya. Di sini saya sebagai observer atau pengamat dan Bu Nuraini sebagai coaching dan Pak Fahmi sebagai coachi ya. Di sini untuk Bu Nuraini ya, untuk Bu Nuraini karena saya akan sebagai pengamatnya Bu Nuraini. Nah, di sini akan saya nilai Bu ya. Yang pertama yaitu apakah Ibu sudah mengikuti alur tirta ya Bu ya? Ya, Ibu sudah tahu mungkin ya. Alur tirta itu yaitu sudah memiliki tujuan, identifikasi masalah, terus rencana tirta ya, rencana aksi dan yang terakhir itu tanggung jawab. Nah, ya. Oke, dari situ akan suatu penilaian rubiknya ya Bu ya. Terus yang kedua yaitu kejelasan dalam memberikan pertanyaan kepada coach ya. Terus intonasi dalam berbicara sehingga coaching itu dapat menyampaikan permasalahannya dengan baik. Oke, yang saya akan tanyakan itu ada beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan Pak selaku coach yaitu ada 3 ya, kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif dan baik Pak, dan yang terakhir itu melakukan pertanyaan berbobot. Iya, nah oke, jadi ada 3 ya Bu ya, tadi kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif ya, yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Di sini Ibu akan pertanyaan selanjutnya itu Ibu fokusnya kemana ini nantinya dari ketiga itu, lebih dominannya kemana? Kalau dari hal 3 tersebut, kompetensi coaching yang spesifik yang akan saya kembangkan, yang spesifik yaitu mendengarkan aktif Pak. Iya. Oke, jadi dari situ nanti saya bisa melihat dan mengamati apa yang Ibu kembangkan tadi ya. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya, untuk tadi Ibu sudah menyampaikan kompetensinya, sekarang indikator pencapaiannya seperti apa nanti Bu? Adapun indikator ketercapaian dari proses coaching yang akan saya lakukan di sini, saya katakan itu berhasil atau tercapai jika coaching merasa nyaman, merasa lebih santai, kemudian mampu menceritakan masalahnya dengan baik dan mampu mencari solusi dari masalah dia sendiri Pak, sehingga di sini coach lebih banyak berbicara dan saya selaku coach lebih banyak mendengar Pak. Iya, sangat bagus sekali ya Bu ya. Semoga nanti berjalan lancar. Di sini nanti saya mood mungkin ya, saya mood agar percakapan Ibu berjalan lancar. Selain itu, tapi saya tetap mengamati Ibu dari awal sampai akhir untuk memberikan penilaian kepada Ibu sebagai coaching. Oke, ya. Untuk tempat dan waktunya saya persilakan ya Bu ya. Iya Pak. Oke. Ya baik Pak, terima kasih Pak Samsul. Ya sama-sama Bu. Kami siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fahmi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nuraini. Ya. Apa kabarnya ini Pak Fahmi? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Jadi tadi kan selama ini yang kondisi dan saya kira ada hal apa lagi yang Bapak perjalanan yang ingin kita bicarakan untuk hari ini Pak, atau kendala apa yang Bapak alami, boleh dijelaskan Bapak. Jelaskan. Ya Bu, jadi saya menelpon Ibu Nuraini tadi untuk melakukan coaching ini Bu, pendampingan. Jadi saya ini ada sebuah kendala, sebuah permasalahan terkait kehadiran saya pribadi Bu, kehadiran saya pribadi di sekolah teman saya
mengajar. Saya mengajarnya di SMK Negeri 1 Mekarti Jaya ya, Bu, ya. Tidak jauh dari itu kan. Jadi saya ini punya permasalahan kehadiran saya. Saya menyadari kehadiran saya itu kurang full masih di sekolah gitu. Di kehadiran full itu saya merasa ada beban dari diri saya. Karena itu saya menelpon Bu Nuraini untuk melakukan praktek coaching ini, Bu. Melakukan coaching dengan Ibu Nuraini. Iya. Oh, jadi tujuan dari pertemuan ini yaitu ingin mencari solusi dari masalah Bapak tentang tadi ya, masalah kehadiran yang kita di Makati ya Pak. Nah, ataupun ukuran keberhasilan pertemuan Bapak sendiri, indikator dari keberhasilan Bapak yang kita lakukan ini apa menurut Bapak? Indikator keberhasilan nanti setelah coaching ini, Bu, saya menyadari mungkin nanti saya akan punya kesadaran nanti, Bu, dari praktek coaching ini, dan kemudian solusi atas kehadiran saya yang kemarin itu tidak full di sekolah, kemudian bisa terpecahkan bagaimana solusinya, bagaimana ini kehadiran saya di sekolah itu bisa terpecahkan, bisa ada solusinya. Ya baik Pak, berarti dari solusi agar tadi yang jarang hadir tingkatnya menjadi yang mampu lebih hadir lebih maksimal ya Pak ya di sekolah di sekolah. Iya Bu, jadi saya itu bisa hadir terus di sekolah. Iya Pak. Nah, untuk dari skala 1 dulu Pak ya, dari skala 1 hingga 10 kira-kira bagaimana Bapak tempatkan pencapaian tujuan Bapak sendiri tentang yang ingin Bapak capai nih, dari yang misalnya kalau dari yang ada skala ya kayak tujuan yang ingin Bapak capai kalau Bapak sekarang berada di umur berapa dan berapa? Saat posisi ini itu saya mungkin bisa berada di angka 7 ya Bu, posisinya di angka 7, dan kemudian saya itu ingin mencapai di angka mendekati sempurna lah, mungkin 9 atau 10 gitu, karena dari skala 9 sama 0 sama 10 tadi saya ingin mencapai di level 9 paling tidak ya, paling minimal 9, kalau bisa itu ya 10 gitu, saya pengennya mencapai angka 10. Baik Pak, berarti kalau bisa saya simpulkan dari kan tadi kita ya, masalah Bapak yaitu tentang penghasilan, jadi kalau bisa saya bukan berarti tujuan Bapak untuk sekarang di Bapak itu berada di titik itu, dan setelah dari solusi ini Bapak berharap atau kadang-kadang kita ada salah nih Pak, kita Bapak jadikan tapi itu agak susah apa dengan lapang lah ya Pak yang paling penting ya. Nah, kalau ini Pak, berdasarkan Bapak sendiri, kesempatan apa sih yang sebenarnya tadi kan Bapak sudah menceritakan tentang sedikit masalah Bapak sendiri Pak. Kira-kira kesempatan dan peluang apa sih yang Bapak sendiri dari masalah Bapak ini ada Pak yang Bapak bisa katakan untuk mengatasi masalah ini Pak? Kalau saya lihat dari kesempatan saya itu kan di sekolah itu tidak hanya mengajar ya Bu ya, jadi saya itu juga diamanai sebagai wali kelas, juga diamanai sebagai pembina rohis. Nah, jadi dua amanah itu saya jadikan sebagai kesempatan dan peluang saya untuk menghadirkan diri saya penuh, karena selain mengajar kan seperti saya ketahui, seperti yang saya pahami juga, saya itu perlu full waktu ketika saya harus mengajar ke Makati Bu ya. Jadi saya kan beralaman di Palembang, kemudian saya harus ke Makati, jadi full waktunya. Ketika saya menyadari bahwa saya ini juga diamanai sebagai wali kelas, sebagai pembina rohis, jadi ada kecenderungan, ada tanggung jawab saya di situ selain sebagai mengajar yang memang tanggung jawab saya. Ya, jadi ketika saya melihat solusi di situ, jadi saya harus full nih di sini karena saya sudah di sini, sudah diamanai ini, sudah diamanai itu. Jadi alangkah zalimnya saya, misalnya saya itu mengabaikan amanah yang sudah diberikan oleh Wakaporikulum, oleh kepala sekolah gitu. Jadi itulah peluang atau solusi yang saya munculkan. Oke Pak, jadi kalau boleh tahu nih Pak, kemarin kan masalah kita tadi masalah kehadiran tadi yang mungkin belum bisa masuk sepenuhnya di situ lah ya. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira alasan apa sih Pak yang membuat Bapak itu belum bisa melakukan misalnya kehadiran penuh untuk berada mengajar, melakukan tupoksi yang diberikan itu sendiri itu apa Pak hambatan Bapak yang membuat itu tidak mampu mengajar? Belum sampai 90% Ya,
Kalau saya lihat dari diri saya sendiri itu lebih kecenderungan ke jarak Bu ya, ke jarak, kemudian lebih cenderungnya juga ke tugas yang belum full juga, lebih lebih cenderungnya ke jarak kayaknya Bu ya, ke jarak karena kan wilayah wilayah kerja saya itu nanti harus menyeberang ya Bu ya, harus menyeberang sungai, jadi tidak bisa ditempuh dalam jangka waktu sekali sekali jalan gitu, jadi harus 2-3 kalinya menempuh, kemudian harus ya itu tadi harus karena menyeberang tadi, jadi itulah salah satu kendalanya yang menyebabkan saya itu tidak full guys, tidak full hadir di sekolah. Oke, Pak, jadi mengerti berarti. Jadi kalau Bapak ini kan masalahnya jarak nih Pak ya. Bapak berada di Palembang, sedangkan Bapak harus mengajar di perairan di Makassar Jaya. Nah, ada solusi yang mungkin Bapak itu sama itu kira-kira ada nggak untuk mengatasi jarak tadi misalnya agar jarak itu tidak menjadi masalah Pak? Kira-kira ada nggak? Jadi tidak depannya mengatasi jarak. Kalau solusinya ya ada Bu, sepertinya ada. Nah saya mungkin akan mensiasati jarak itu dengan memandatkan ngajar saya yang seharusnya fullnya misalnya 6 hari, kemudian saya padatkan menjadi 4 hari atau 5 hari lah, tapi tetap kehadiran full saya itu tetap ada gitu. Mungkin seperti itu Bu solusi saya. Terus juga ini menjalankan amanah-amanah yang lain yang tidak hanya ngajar tadi ya, juga sebagai wali kelas tadi, karena itu kan juga jadi motivasi saya untuk datang gitu walaupun jaraknya jauh, kemudian juga sebagai rohis tadi, apalagi kegiatan-kegiatan rohis itu kan juga banyak, kegiatan-kegiatan keislamannya juga banyak, mungkin itu yang menyadarkan saya untuk lebih full hadir tadi, untuk menyiasati jarak tadi. Untuk hambatannya sendiri Pak, menurut Bapak kan Bapak tuh tadi sudah memberikan solusinya, mungkin Bapak akan berkoordinasi dengan wakil kurikulum untuk memadatkan jadwal Bapak, kemudian berkoordinasi lagi tentang tupoksi itu agar dapat terlaksana dengan baik. Nah, untuk melaksanakan semua itu kira-kira hambatan yang bakal Bapak sendiri untuk mencapai tujuan ini kira-kira ada nggak? Hambatannya ada Bu, pasti ada nanti, mungkin antara komunikasi saya yang perlu saya tingkatkan dengan wakil kurikulum dan kepala sekolah juga, itu kan menjadi hambatan bagi saya. Kemudian juga rekan-rekan sejawat juga bisa minta supportnya dari rekan-rekan sejawat yang lain di sekolah itu. Kemudian juga yang paling utama sih keberpihakan kita kepada murid ya Bu ya, karena murid itu kan yang menjadi kita layani, jadi itu yang akan menjadi yang kadang tuh jadi sumber hambatan. Ya Pak, bagus ya Pak Fahmi. Menurut saya solusi yang Bapak ingin yang Bapak berikan ini sudah cukup baik Pak untuk mengatasi masalah Bapak itu. Nah, ada pertanyaan ada Pak? Selanjutnya pertanyaan saya itu ada nggak prioritas dari segala tujuan yang ingin rencana yang Bapak ingin lakukan ini, untuk tujuannya ada nggak prioritas sendiri dari prioritaskan apa ini? Yang paling saya prioritaskan itu keberpihakan saya sebagai dengan murid ya Bu, itu yang paling utama yang harus saya prioritaskan. Jadi apa memang yang menjadi kebutuhan murid itu tetap saya berikan, tetap saya layani. Misalnya tadi kalau ketika posisi saya di Palembang misalnya, terus murid tadi bertanya tentang apa walaupun di luar jam sekolah, itu tetap saya prioritaskan. Mungkin prioritas utama saya itu keberpihakan saya dengan murid tadi. Ya, untuk jangka waktunya sendiri Pak, mungkin yang Bapak akan lakukan kapan, kira-kira kemudian apa bersifat menurut gimana gitu Pak? Kalau untuk jangka waktunya itu mungkin minggu depan ya Bu ya, minggu depan Senin mulai saya terapkan, dan dalam jangka waktu itu berkesinambungan terus, karena itu perlu konsistensi ya Bu ya. Jadi saya harus konsisten dengan apa yang sudah saya komitmenkan dengan jangka waktu yang sudah saya tentukan tadi, yaitu minggu depan mulai Senin mungkin saya akan mulai komitmen. Ya Pak, semoga benar ya Pak ya dapat ini tidak ada hambatan, kemudian Bapak Ya Bu, semoga tidak ada hambatan dan lancar ya, ya. jadi bisa melakukan semua itu benar Pak terus menerus, jadi kita mampu menjadi pendidik yang profesional benar ya Pak ya. Nah, ada komitmen untuk rencana aksi Bapak sendiri ini, kira-kira apa komitmen yang Bapak ingin terapkan? Apa komitmen Bapak tentang rencana aksi ini sendiri Pak? Terkait rencana aksi yang sudah saya rencanakan tadi ya Bu ya, komitmen saya mungkin
saya lebih mulai mempertebal tingkat profesionalisme saya Bu ya, baik itu tentang pengajarnya, memfasilitasi siswanya, kemudian juga tingkat kehadirannya tadi saya harus komitmen dengan dan keberpihakan saya juga dengan siswa, menyediakan pembelajaran yang mereka itu bisa gitu loh Bu, dengan memanfaatkan platform mungkin teknologi komitmen saya kan seperti itu Bu. Nah, benar Pak ya, alhamdulillah. Berarti sebenarnya semuanya dari manajemen diri Bapak sendiri, prinsip Bapak sendiri ya Pak Fahmi ya. Adapun kalau kira-kira kalau untuk mencapai komitmen ini, menjaga komitmen ini ada hal-hal atau beberapa orang yang bisa terlibat Pak untuk mencapai siapa Pak yang bakal terlibat? Yang dapat Kalau dari pihak sekolah mungkin itu tadi ya Bu ya, waka kurikulum, kepala sekolah kalau dari sekolah. Kemudian kalau dari rumah mungkin keluarga juga harus kita butuhkan supportnya untuk terus mendorong kita tadi sadar tanggung jawab kita tadi. Semoga ya Pak ya mendapat dukungan penuh dari sekolah, berarti dari seluruh warga sekolah Pak ya. Amin. Nah, setelah melakukan refleksi ini Pak, gimana perasaan Bapak hari ini? Udah menemukan belum? Apa perasaan Bapak merasakan? Perasaan yang saya rasakan, saya merasa lebih enjoy Bu ya, dan solusi terhadap permasalahan yang saya utarakan ketika saya menelpon Ibu tadi malam itu terpecahkan sepertinya Bu. Sudah nampak ruang-ruang jelas abstraksinya, konflik antara saya sepertinya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Bahwa saya dalam hal ini seperti ini dan seperti itu. Ya Pak Fahmi, alhamdulillah ya Pak ya, kalau proses coaching kita ini mampu berjalan dengan baik dan memberikan solusi juga. Semangat kita Pak Fahmi ya, kita sebagai guru memang terkadang ada beberapa kendala. Kita berharap rencana Bapak tentang agar Bapak mampu hadir penuh sepenuhnya di sekolah tersebut meskipun jarak begitu jauh, mungkin saya berharap nanti kedepannya dapat terwujud Pak yang menjadi guru yang pendidikan profesional benar ya Pak ya. Ya terima kasih Pak Fahmi ya untuk waktunya. Iya. Terima kasih Bu atas kesempatannya untuk sharing tentang masalah saya. Terima kasih sekali Bu ya. Ya, saya tunggu kabar baiknya Pak Fahmi ya, nanti kita berdiskusi. Ya Bu, siap Bu. Apakah ada kalau ada masalah juga Bapak sampaikan di luar dari sini ya Pak ya. Sudah Pak ya. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Fahmi. Ya Bu, makasih Bu. Alhamdulillah ya. Ya, gimana Pak Fahmi setelah berdiskusi sama Bu Nur Aini? Perasaannya sekarang? Perasaannya lebih plong saja Pak, lebih lega gitu. Karena permasalahan saya itu ternyata sudah bisa digiring oleh coachnya untuk diselesaikan. Ya, alhamdulillah. Itu senang, energi terbarukan. Ya. Ya, syukurlah ya. Dari pengamatan saya tadi Bu Nur Aini sudah melakukan alur tirta ya, dari tujuannya sudah jelas, identifikasinya juga ada, terus itu rencana aksinya sudah ada, katanya akan dilakukan seminggu ini akan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Terus ada juga tanggung jawab yang akan dilaksanakan sesuai dengan komitmen yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi. Itu sudah terlihat. Oke, sebelum kita akhiri ini, saya mau ada pertanyaan buat Bu Nur Aini. Yang pertama yaitu dari percakapan tadi Bu Nur Aini ya, indikator ketercapaian yang Ibu sudah sampaikan sebagai pendengar yang aktif ya. Ya, apa yang indikatornya Bu yang Ibu tercapai? Indikator tadi yang saya daftarkan aktif yaitu saya mampu memberikan coaching berbicara dari juga coaching juga mengatakan bahwa dia merasa nyaman dan merasa lebih plong, jadi saya beranggapan bahwa di sini saya sudah mencapai keberhasilan dalam menjalankan dengan baik. Ya, alhamdulillah Bu Nur Aini ya, sudah indikatornya sudah tercapai. Oke. Misalkan untuk kedepannya kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan, untuk coaching yang selanjutnya yang perlu Ibu kembangkan? Saya akan
berkompetensi melakukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ini sebenarnya sudah coba dilakukan akan merevisi lagi pertanyaan berbobot yang mengarahkan sehingga dia mampu benar-benar untuk pertanyaan ini langsung bisa mencari solusi yang baik dari informasi lagi dari berbagai sumber, dari contoh dan berusaha melakukan pertanyaan berbobot. Luar biasa ya. Semoga kita semua jadi pendidik yang sangat baik ke depannya dan bisa mengatasi apa permasalahan pada diri kita sendiri. Kita bisa menggali potensi kita dan siswa kita nantinya. Ya, mungkin itu aja dari coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin di sini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Pak Pami, Bu Nur. Ya, oke. Sampai jumpa di lain waktu.